Good evening, RGM family. It is good to be back and to worship with all of you this evening. Selamat sore keluarga RGM. Please sit down. Tolong mengharap duduk. Selamat sore keluarga RGM. Sungguh sangatlah baik dan menyenangkan bagi saya untuk kembali beribadah dengan kalian semua malam hari ini. This evening, my sharing will be on the topic honor your father and mother and biblical principles on roles and responsibilities of children. Malam ini khotbah tema saya adalah hormatilah ayah dan ibumu, peran dan tanggung jawab anak menurut Alkitab. Before we go further, let us look to God in prayer. Sebelum kita lanjut, mari kita mandang pada Tuhan dalam doa. Dear Lord Jesus, I ask that you will empower your servants to speak with clarity your message for your people. Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya kau menguatkan hamba-Mu untuk berbicara dengan jelas kepada orang-orang-Mu. Give us eyes to see, ears to hear, and a soft heart to receive your instructions with joy and gladness. Berikanlah kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati yang ingin mendengar instruksi-Mu. For we pray this in Jesus' name. Dan kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. Our text for tonight is taken from Exodus chapter 20, verse 12, and Mark chapter 7, verse 9 to 13. Firman malam hari ini kita ambil dari Keluaran 20 ayat 12 dan Markus 9 ayat 9 sampai 13. Exodus chapter 20, verse 12 says, "Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you." Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh, Tuhanmu kepadamu. Mark chapter 7, verse 9 to 13 says, "And he, Jesus, continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that which might be used to help their father or mother is korban, that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Markus 7 ayat 9 sampai 13 mengatakan, dan dia, Yesus, melanjutkan, kamu memiliki cara yang baik untuk mengesampingkan perintah-perintah Tuhan demi menjalankan adat istiadatmu sendiri. Sebab Musa berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan barang siapa mengutuk ayah atau ibunya harus dihukum mati. Tetapi kamu mengatakan bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa apa yang mungkin telah digunakan untuk membantu ayah atau ibu mereka adalah korban, yaitu berbakti kepada Tuhan, maka kamu tidak lagi mengizinkan mereka melakukan apapun untuk ayah atau ibu mereka. Dengan demikian, kamu meniadakan firman Tuhan dengan tradisimu yang telah kamu wariskan, dan kamu melakukan banyak hal seperti itu. The weekly sermons for the month of May are focusing on the family. And this evening, I would like to share some biblical perspective on the roles and responsibilities as children. Whether we are old or young, we are all children in a family unit. The Bible has in all things necessary for salvation and about faith and life with sufficient clarity so that the ordinary believer
can find it there and understand it so that we may know how we should live and glorify God. What it means is that the Bible is our manual. If we say we are Christians, then we need the Bible to guide us and to lead us for all that we need in walking in this life. Tema khotbah untuk bulan Mei berfokus pada keluarga. Pada malam ini saya ingin membagikan beberapa perspektif Alkitab tentang peran dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Baik tua maupun muda, kita semua adalah anak-anak dalam sebuah unit keluarga. Alkitab memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan dan tentang iman serta kehidupan dengan kejelasan yang cukup sehingga orang percaya biasa dapat menemukannya dan memahaminya sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita harus hidup dan memuliakan Tuhan. Yaitu bagi kita, Alkitab adalah manual. Bagi kita orang Kristen, Alkitab menunjukkan dan meluruskan jalan yang perlu kita jalani. What then does the Bible instruct us as Christian children regarding our roles and responsibilities so we may check our lives and be accountable for our actions and attitudes, not before men, but before Jesus our Savior, and have a blessed life? Lalu, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Kristen mengenai peran dan tanggung jawab kita sehingga kita dapat memeriksa hidup kita dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan sikap kita, bukan di hadapan manusia, melainkan di hadapan Yesus, Juru Selamat kita, dan rindu untuk hidup dan memiliki hidup yang diberkati. Psalm 127 verse 3 and 4 says, "Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth." Mazmur 127 ayat 3 sampai 4 mengatakan, anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, keturunan adalah pahala daripadanya. Seperti anak panah di tangan seorang pejuang adalah anak-anak yang dilahirkan pada masa muda. Psalm 128 verse 3, "Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table." Mazmur 128 ayat 3 juga mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan menjadi seperti tunas-tunas zaitun di sekeliling mejamu. Children are a blessing and an inheritance from God. Children must be like a sharp arrow in the hands of a warrior. We want to be courageous. We want to be dangerous to the enemies of God, able to discern truth. In the same manner, in Psalm 128 verse 3, children ought to be a pleasant person to be around, stable, fruitful, full of the Holy Spirit. Anak adalah berkat dan warisan dari Tuhan. Anak-anak haruslah seperti panah yang tajam di tangan seorang pejuang. Mereka haruslah berani, berbahaya bagi musuh-musuh Tuhan dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Demikian juga dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan anak-anak haruslah orang yang menyenangkan untuk berada di sekitar kita, stabil, berbuah, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Children are like as olive shoots around the table. The olive shoots around the table in the home need to be cultivated, pruned in a stable environment in order for it to produce fruit for a long time. That is what God wants us as children to want. To be like a sharp arrow and be nurtured and flourish like an olive tree.
How then can we become that person? Anak-anak diibaratkan sebagai tunas zaitun yang ada di sekeliling meja. Tunas zaitun di sekitar meja di rumah perlu dibudidayakan, dipangkas dalam lingkungan yang stabil agar mereka menghasilkan buah dalam waktu yang lama. Itulah yang Tuhan izinkan dari kita sebagai anak-anak. Bagaikan panah, bagaikan pohon zaitun. Lalu bagaimana dapat kita menjadi orang seperti itu? The fifth commandment says, honor your father and mother so that you will be blessed and live long. The command to honor one's parents come with a promise. Perintah kelima berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau diberkati dan panjang umurmu. Perintah untuk menghormati orang tua datang dengan sebuah janji. However, on the other hand, in Deuteronomy 27 verse 16, it says, cursed is anyone who dishonors their father or mother. Namun di sisi lain juga tertulis di Ulangan 27 ayat 16, terkutuklah orang yang tidak menghormati ayah atau ibunya. So the Bible is clear as to how our relationship should be towards our parents. How then should we honor our parents? Jadi Alkitab sudah sangat jelas dalam menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan kita dengan orang tua. Lalu bagaimana seharusnya kita menghormati orang tua kita? Ephesians 6 verse 1 and 2 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Efesus 6 ayat 1-2 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Hormatilah ayah dan ibumu, yang merupakan perintah pertama dengan janji. To honor our parents is to obey our parents. Untuk hormati orang tua kita adalah untuk taati mereka. Obey and honor are very close and goes together. Listen carefully to their instructions and do the right thing so that you will not grieve your parents. Taat dan menghormati adalah kata-kata yang sangat dekat dalam arti dan mereka berjalan bersama. Dengarkanlah dengan sesama instruksi mereka dan lakukanlah hal yang benar agar Anda tidak mendukakan hati orang tua Anda. Do we grieve our parents to rebel against them, to do drugs and alcohol, and get into the trouble with the law? Or are we as children a delight and joy to our parents? Apakah kita mendukakan hati orang tua kita dengan memberontak kepada mereka, dengan menggunakan narkoba atau alkohol dan bermasalah dengan hukum? Atau apakah kita menyenangkan dan membahagiakan orang tua kita? The Bible says, a wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. Alkitab mengatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bodoh mendatangkan duka cita bagi ibunya. Indeed, the father of a righteous man has great joy. He who has a wise son delights in him. May your father and mother be glad. May she who bore you in birth rejoice. Sesungguhnya ayah dari seseorang yang saleh bersukacita. Dia yang memiliki anak yang bijaksana bersukacita karenanya. Semoga ayah dan ibumu bergembira. Semoga dia yang melahirkanmu dapat bersukacita. I want to bring this phrase out in the Lord. Saya ingin kita mendalami arti kata
di dalam Tuhan. Children, obey your parents in the Lord. Anak- What does it mean? Anak-anak, taatilah orang ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Apa artinya? Though we are to honor and obey our parents, the final authority is from God. Do not obey if they wrongfully instruct you to do what is wrong, unlawful, according to the word of God. Go and buy drugs, go into prostitution, commit sexual acts or acts of violence, etc. The Bible is very clear. It teaches that we are to obey God first rather than man. Meskipun kita harus menghormati dan mentaati orang tua kita, otoritas terakhir adalah dari Tuhan. Jangan taatilah mereka jika mereka memerintahkan Anda untuk melakukan hal-hal yang salah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membeli narkoba, terlibat dalam pelacuran, melakukan tindakan seksual atau tindakan kekerasan, dan banyak lagi lain-lain. Alkitab sangatlah jelas. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mentaati Tuhan terlebih dahulu daripada manusia. To honor is to obey our parents because we love them. And to love them is to respect them and to care for them in their old age. There is the emotional, physical, and financial care associated with this caring. Have you come across abusive children? Children who behave violently in action and words to their parents, to their elderly, defenseless parents? There are a number of such cases in Singapore, and the government has to intervene to put in laws to protect the parents. Menghormati berarti mematuhi orang tua kita karena kita mengasihi mereka. Dan mengasihi mereka berarti menghormati mereka dan merawati mereka bahkan sampai di masa tua mereka. Ada perawatan emosional, fisik, dan juga finansial yang terkait dengan kepedulian ini. Pernahkah Anda mendengar tentang anak-anak yang kasar? Anak-anak yang berperilaku kasar dalam tindakan dan kata-kata kepada orang tua mereka. Kepada orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan sudah tidak berdaya. Ada sejumlah kasus mengenai ini di Singapura, sampai pemerintah harus turun tangan untuk membuat undang-undang untuk melindungi orang tua ini. How do we address our parents? How do we speak to them? Especially in the Western culture, many children address their parents by their first name. John, Mary, Jack, as though their parents are like their buddies in school or in college. I, myself, find this offensive and lacking in respect. Although God is our Father, do we call Him the man upstairs? Bagaimana Anda menyikapi orang tua Anda? Bagaimana cara kita berbicara kepada mereka? Terutama yang saya bisa lihat dari budaya Barat, banyak anak-anak memanggil orang tua mereka dengan nama depan mereka. Contohnya Yohanes, Maria, atau Jack. Seolah-olah orang tua mereka seperti teman sekolah mereka atau teman kampus. Saya merasa hal ini menyinggung dan kurang menghormati. Meskipun Tuhan adalah Bapa kita, tetapi apakah kita memanggilnya the man upstairs atau orang yang tinggal di lantai atas? Another way to show our love and is giving to our parents as a sign of gratitude. And I just share my experience. It may be different for everybody else. My experience I want to share is giving to my mother
since the day I started my first job after graduation until she passes away at the age of 86 years old. Does she need it? Sometimes, but most times she does not need it. But I believe she accepts my monthly check with delight, and I give out of love. I regret not being able to spend more time with her in her later years, because I was caught up with my own affairs of work and parenting. I'm thankful for both of my parents who sacrificed so much and supported my siblings and I right through our adult lives when we had children of our own and my parents became grandparents. Salah satu kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada orang saya, mungkin yang lain bisa mempunyai pengalaman yang berbeda, tetapi saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya memberi kepada ibu saya sejak hari pertama saya mulai pekerjaan pertama saya. Setelah lulus kuliah hingga beliau meninggal dunia di usia 86 tahun, apakah dia membutuhkannya? Mungkin kadang-kadang, tetapi seringkali dia tidak membutuhkannya. Tapi saya yakin dia menerima cek bulanan saya dengan hati yang gembira dan saya memberikannya juga penuh dengan sukacita. Saya menyesal tidak dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di tahun-tahun terakhirnya karena saya sibuk dengan urusan saya sendiri dalam pekerjaan dan mengasuh anak saya. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah banyak berkorban dan mendukung saya serta saudara-saudara saya hingga kami dewasa, bahkan sampai orang tua saya menjadi kakek dan nenek. But I must add that giving financial support to our parents is an act of filial piety, and it is something that is required, provided that our parents are no longer able to work or are not physically fit to work. But giving financial assistance is not a must for parents or to our parents who are physically able to work but choose not to work and burden their children. Tetapi saya harus menambahkan bahwa memberi uang kepada orang tua adalah tindakan berbakti dan suatu keharusan dengan syarat orang tua Anda sudah tidak bisa bekerja atau tidak sehat secara fisik untuk bekerja. Memberi uang bukanlah suatu keharusan bagi orang tua yang masih bisa bekerja secara fisik dan masih bisa tapi milih untuk tidak bekerja dan membebani anaknya. And I would also like to use this opportunity to let parents know to not take advantage of our children by demanding them to give money. Dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu para orang tua untuk tidak mengambil keuntungan dari anak-anak Anda dengan menuntut anak-anak Anda memberikan uang. The joy for parents like me is when our children give out of love, not out of duty. Kebahagiaan bagi saya adalah ketika anak-anak memberi dari kasih dan bukan dari suatu keharusan. Do we find excuses not to support and care for our parents? Many times we cover our excuses under a religious veil. Jesus spoke about this. Korban is a practice of offering. Anyone who made a korban vow was required to dedicate money to God's temple, and for some that was money that otherwise
would have gone to support their parents. Apakah kita mencari alasan untuk tidak mendukung dan merawat orang tua kita? Seringkali kita menutupi alasan kita di balik selubung agama. Yesus berbicara tentang hal ini. Korban, yaitu suatu praktik persembahan, siapapun yang melakukan sumpah korban diharuskan untuk mendedikasikan uang untuk bait Tuhan. Dan bagi beberapa orang, ini adalah uang yang seharusnya digunakan untuk mendukung orang tua mereka. Korban had become a religiously acceptable and convenient way to neglect parents, circumventing the adult child's responsibility to them. Although the action, giving money to God, seemed worthy and no doubt conferred prestige on the person giving, many people who took the Korban vow were disregarding God's command to care for parents who were in need. These religious leaders that Jesus spoke about were ignoring God's clear command to honor their fathers and mothers. Kurban telah menjadi cara nyaman yang diterima secara agama untuk mengabaikan orang tua, menghindari tanggung jawab. Anak yang sudah dewasa harusnya ada kepada orang tua mereka. Meskipun tindakan memberikan uang kepada Tuhan tampak mulia dan pasti memberikan prestise, banyak orang yang melakukan sumpah korban mengabaikan perintah Tuhan untuk merawat orang tua mereka yang membutuhkan. Para pemimpin agama ini mengabaikan perintah Tuhan yang jelas tertulis untuk menghormati ayah dan ibu mereka. The Pharisees used God as an excuse to avoid helping their families, their parents. They thought it was more important to put money in the temple treasury than to help their struggling parents. Although God's law specifically says we are to honor father and mother and to care for those in need. To these, Jesus called the Pharisees hypocrites who honor God only with their lips, but their hearts are so far away from God. Orang-orang Farisi telah menggunakan Tuhan sebagai alasan untuk menghindari membantu keluarga mereka, di sini orang tua mereka. Mereka berpikir bahwa lebih penting untuk memasukkan uang ke dalam pembendarahan bait suci daripada membantu orang tua mereka yang sedang berjuang. Meskipun hukum Tuhan secara khusus mengatakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu serta peduli kepada mereka yang membutuhkan. Untuk hal ini Yesus menyebut orang-orang Farisi ini sebagai orang munafik yang menghormati Tuhan hanya dengan bibir mereka, namun hati mereka jauh dari Tuhan. How about us? Are we hypocrites who do not live according to God's commands and hiding our sins under a religious veil so that people can say how generous we are, but we have hidden the fact of neglecting our parents and those in need in our families? We seek the praises of men rather than from God. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang munafik dan tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan malah menyembunyikan dosa-dosa kita di balik selubung agama, sehingga orang lain dapat mengatakan betapa dermawannya kita, tetapi kita menyembunyikan fakta bahwa kita telah mengabaikan orang tua kita dan mengabaikan mereka yang membutuhkan dalam keluarga kita. Kita mencari pujian dari manusia dan bukan dari Tuhan. Not to care for our parents and finding excuses is a sin. Untuk tidak peduli kepada orang tua Anda dan mencari alasan-alasan adalah sebuah dosa. I want to share this verse from Proverbs chapter 17 verse 6. Children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children.
Saya mau membagikan ayat ini. Amsal 17 ayat 6 mengatakan, anak-anak adalah mahkota bagi orang tua, dan orang tua adalah kebanggaan bagi anak-anak mereka. What does this verse mean to you? I've been thinking about it many times. Children's children are a crown to the aged. Apa arti dari ayat ini bagi Anda? Saya sangat berpikir-pikir tentang ayat ini. Anak-anak adalah mahkota bagi orang tua. Every year I go to the US for an extended stay of 2 to 3 months to see my 6 grandchildren. They are between the ages of 2 to 14, and to spend time with them, to read Bible stories, attend church, drive, walk them to and from school, have meals with them. Setiap tahun saya pergi ke Amerika Serikat untuk tinggal di sana selama 2-3 bulan. Saya menggunakan waktu saya di sana untuk melihat 6 cucu saya. Mereka berusia di antara 2-14 tahun untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Membacakan cerita Alkitab, pergi ke gereja bersama, mengantar atau menjemput mereka ke dan dari sekolah, makan bersama dengan mereka, dan lain-lain. Indeed, they are my children's children, my grandchildren, and they are crown to me. They are my pride and joy, my blessing. I thank God for each one of their lives. I pray the gospel will be planted on good soil in their hearts and will take root. They are like a crown on my head, and each one is a precious jewel on my crown. Anak dari anak saya, mereka sungguh adalah mahkota bagi saya. Mereka adalah kegembiraan dan kebanggaan saya. Mereka adalah berkat dari Tuhan bagi saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kehidupan mereka. Saya berdoa agar Injil tertanam di tanah yang baik di dalam hati mereka dan berakar. Mereka seperti mahkota di kepala saya, dan masing-masing adalah satu batu permata yang begitu berharga di mahkota saya. Children's children are crowned to the aged, and the second part says, parents are the pride of their children. Anak-anak adalah mahkota bagi orang tua mereka, dan di bagian kedua tertulis, orang tua adalah kebanggaan bagi anak-anak mereka. Do we, or do you as children, take pride in your parents? Do you speak ill of our parents? Do we criticize our parents to our friends and complain about them and speak badly about them? Then, in doing so, we are dishonoring them. Apakah kita atau apakah Anda sebagai anak bangga dengan orang tua saudara atau orang tua kita? Apakah kita berbicara buruk tentang orang tua kita? Mungkin mengkritik mereka di depan teman-teman, atau bahkan membicara hal-hal yang buruk di belakang mereka, mengeluh tentang mereka. Bukankah jika kita melakukan hal ini, kita tidak menghormati mereka? No parent is perfect. No child is perfect as well. Some parents are abusive. They don't work, and they demand their children to work and give them allowance instead. They often treat their children with anger and violence. They teach their children to not tell the truth because they are afraid the truth will expose them. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak juga ada anak yang sempurna. Ada beberapa orang tua yang mungkin bersikap kasar. Mereka yang tidak bekerja dan menuntut anak-anak mereka untuk bekerja dan memberikan mereka uang saku. Ada yang memperlakukan anak-anak mereka dengan emosi, amarah, dan kekerasan. Bahkan ada yang mengajari anak-anak mereka untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena mereka takut kebenaran tentang mereka akan terbongkar. Maybe these parents are not Christians.
They have no knowledge of the love of Jesus. However, some Christian parents may also behave this way, but cover up their actions by saying this is good discipline for our children. Have we shared the gospel with them? Do we behave as godly children towards our parents to shine the light of Christ in our lives? The situation we are in, maybe it's difficult, it's a cross that has been assigned for us to carry. But Jesus said, "My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness." Mungkin beberapa orang tua ini bukanlah orang tua Kristen. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang Yesus. Namun beberapa orang tua ini mungkin juga Kristen, yang mereka berperilaku seperti ini, tetapi mereka menutupi tindakan mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah disiplin yang baik. Sudahkah kita membagikan Injil kepada mereka? Apakah kita berperilaku sebagai anak-anak yang saleh di hadapan mereka dan telah memancarkan terang Kristus di dalam hidup mereka? Situasi yang kita hadapi mungkinlah sulit, tetapi ini adalah salib yang harus kita pikul. Yesus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, dan kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahanmu." Remember, though we are to honor and obey our parents, the final authority is from God. Do not obey if they wrongfully instruct you to do what is wrong, unlawful, which is against the word of God. To go and buy drugs, go into prostitution, commit sexual acts, or acts of violence, lie. The Bible is very clear. It teaches that we are to obey God first rather than man. Tapi ingatlah, meskipun kita harus menghormati dan mentaati orang tua kita, namun otoritas terakhir adalah dari Tuhan. Jangan taati mereka jika mereka memerintahkan kita untuk melakukan hal yang salah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membeli narkoba, terlibat dalam pelacuran, melakukan tindakan seksual atau tindakan kekerasan, berbohong, dan lain-lain. Alkitab telah sangat jelas dan mengajarkan bahwa kita harus menaati Tuhan terlebih dahulu daripada manusia. If you are in any difficult situation, do not keep it to yourself and carry the confusion, the bitterness and anger. As every situation varies, children may want to seek help from counselors, the church leaders, on how to address or how to assess your relationship with their parents and to manage it according to godly wisdom. Jika Anda merasa Anda berada dalam situasi yang sulit, janganlah memendamkannya sendiri, memikul kebingungan, kepahitan, dan kemarahan. Karena setiap situasi berbeda-beda, dan anak-anak mungkin ingin mencari bantuan dari konselor atau pemimpin gereja mengenai cara mengakses hubungan mereka dengan orang tua dan mengelolanya sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Jesus, the Son of God, is our perfect example of a son who honors, glorifies the Father through his obedience to the Father to make salvation available to all of mankind. The Son of God always did what pleased the Father. Yesus, anak Tuhan, adalah teladan yang sempurna bagi kita mengenai seorang anak yang menghormati dan dengan melakukan itu memuliakan Bapa melalui ketaatannya kepada Bapa. Untuk menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia, anak Tuhan selalu melakukan apapun yang menyenangkan hati Bapa. He, Jesus, made himself nothing by taking the very nature of a servant and being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Filipi 2 ayat 7-8 mengatakan, Ia, Yesus, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. In the Garden of Gethsemane, Jesus, knowing the cup of agony that is to come very shortly, and overwhelmed with sorrow to the point of death, Jesus prayed, "Yet not what I will, but what you will." He obeyed and submitted himself completely to the will of the Father so that the Father will be glorified through the Son. Di Taman Getsemani, Yesus mengetahui cawan penderitaan yang akan segera datang dan diliputi kesedihan sampai pada titik kematian. Yesus berdoa, "Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dia taat dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa, sehingga Bapa dapat dimuliakan melalui Anak. We cannot be the perfect child or perfect parent or be in a perfect family, but we can be made perfect, made right before God only through the soul cleansing blood of Jesus. Will you in your perfection come to Jesus and be made whole so that we will be acceptable sons and daughters of the Father? Kita tidak bisa menjadi anak yang sempurna atau orang tua yang sempurna, atau mungkin berada di dalam keluarga yang sempurna. Tetapi kita dapat dijadikan sempurna, dibenarkan di hadapan Tuhan, hanya melalui darah Yesus yang menyucikan jiwa. Maukah Anda dalam ketidaksempurnaan Anda datang kepada Yesus dan disempurnakan, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang berkenan layak di hadapan Bapa? Bible says, "How shall we escape if we ignore so great a salvation?" This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. Ibrani 2 ayat 3-4 mengatakan, bagaimana kita dapat luput jika kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar? Keselamatan ini yang pertama kali diberitakan oleh Tuhan telah diteguhkan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Tuhan juga memberi kesaksian tentang hal itu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat dan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Yes, we want to thank Elder Hansen for such a wonderful message. Terima kasih Panatua Hansen yang sudah membagikan khotbah yang sangat luar biasa bersama dengan kita malam ini. And I hope all the young people here will learn from this message as how you should honor your parents as unto the Lord. Dan saya berharap semua anak-anak yang ada di RGM bisa belajar bagaimana engkau bisa berbakti dan menghargai dan menghormati orang tua. Wherever you may be, in whichever country, Dimanapun engkau berada, di kota manapun engkau sedang berada. remember we are Chinese. Ingat kebudayaan kita adalah orang Tionghoa. There must be filial piety. Harus ada tahu berbakti kepada orang tua. Whenever your parents are elderly and cannot support themselves anymore, Apalagi jikalau orang tua kita sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan pendapatan lagi. please remember to honor your parents by providing for them financially. Tolong ingat mendukung orang tua kalian secara finansial. And another point Elder Hansen made that was excellent. Ada satu lagi poin yang Elder Hansen bagikan yang menurut aku adalah sungguh sangat baik. It's for the parents. Khusus untuk orang tua. Parents must always remember, as long as you can still work, Saya cuma mau mendorong jika engkau adalah orang tua dan engkau masih bisa bekerja.
We must not burden our children for financial support. Tolonglah jangan menjadi beban bagi anak-anakmu. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Birkat Kohanim, Yevarehecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panaf elecha vehunicha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panaf elecha veyasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. In Jesus' name, all Dan of di God's children dalam nama say, Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Thank you very much. Terima God bless kasih, you. Tuhan memberkati.